Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Halo sahabat-sahabati PMI semuanya. Jumpa lagi di channel Sahabat PMI, channel yang akan menemani kalian semua berproses di PMI. Berbicara tentang jurnal-jurnal penelitian nih, tentunya sahabat-sahabat PMI sudah tidak asing lagi kan? Mulai dari tugas kuliah hingga yang lagi mengerjakan skripsi, pasti sudah mendapatkan arahan atau tugas dari dosen untuk mencari jurnal-jurnal tersebut, seperti jurnal Sinta ataupun Scopus. Pada video ini kita akan khusus membahas seputar salah satu jenis jurnal, yakni seputar jurnal Sinta. Jadi buat kalian yang belum tahu, penasaran atau ingin tahu secara lebih detail, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Sebagai mahasiswa sekarang, kita dituntut untuk menerbitkan jurnal atau publikasi jurnal. Untuk itu, pastinya sahabat-sahabat semuanya dijamin akrab dengan yang namanya jurnal Sinta. Laman Sinta digunakan untuk menerbitkan jurnal nasional sekaligus mengecek kualitas jurnal nasional tersebut. Laman jurnal Sinta ini sendiri merupakan laman yang digagas oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Adapun Sinta pertama kali digagas di tahun 2016 dan kemudian baru resmi diperkenalkan ke publik di tahun 2017 oleh Kemendikbudristek. Sampai saat ini laman Sinta terus berkembang dengan penambahan banyak fitur di dalamnya. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan Sinta? Kita mulai dengan sebuah pertanyaan, apa itu jurnal Sinta? Sinta atau dikenal dengan jurnal Sinta merupakan kepanjangan dari Science and Technology Index. Sinta adalah sebuah laman atau portal ilmiah daring yang dikelola oleh Kemendikbudristek sehingga menyajikan daftar jurnal nasional terakreditasi. Sinta juga bisa diartikan sebagai sebuah database atau pusat data jurnal nasional terakreditasi, sehingga Sinta bisa dijadikan tujuan bagi pencari referensi berbentuk jurnal nasional dengan kualitas yang sudah diakui oleh Kemendikbudristek. Sinta kemudian juga dilengkapi dengan banyak fitur yang memudahkan kita untuk mengetahui progres publikasinya. Adapun fitur-fitur tersebut antara lain, fitur pertama di jurnal Sinta adalah citation. Citation Sinta merupakan informasi mengenai posisi H-index dalam kurun waktu 1 tahun terakhir di Google Scholar dan Scopus, sehingga H-index di kedua database tersebut akan termuat di reputasi jurnal Sinta. Fitur utama yang kedua di dalam laman Sinta adalah networking. Fitur networking di dalam Sinta adalah informasi yang menjelaskan semua pihak yang pernah menjadi kerjasama dengan dosen yang menjadi author atau penulis jurnal di Sinta, sehingga semua orang bisa tahu jaringan yang dimiliki penulis dan tentunya bisa ikut menentukan kualitas jurnalnya. Sebab jurnal yang memuat hasil penelitian kolaborasi tentu dianggap lebih mumpuni. Fitur berikutnya adalah research output. Fitur research output adalah fitur yang menampilkan semua luaran atau output yang telah dihasilkan, baik dalam bentuk publikasi jurnal, buku ilmiah, maupun bentuk lainnya. Fitur utama yang terakhir adalah skor. Fitur skor pada Sinta merupakan fitur yang menampilkan indeks keseluruhan publikasi jurnal, mulai dari indeks di Sinta, kemudian di Google Scholar, lalu di Scopus, sampai hasil indeks di Inasti. Laman Sinta dirilis dan dipublikasikan kepada masyarakat ilmiah tentu bukan tanpa alasan. Laman jurnal nasional ini sendiri punya sejumlah fungsi yang mendukung peningkatan mutu publikasi di pendidikan tinggi Indonesia, sekaligus mendorong peningkatan jumlah publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara garis besar, Sinta memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Di sini yang pertama adalah wadah publikasi online. Sinta bukan hanya database yang menunjukkan daftar jurnal nasional terakreditasi saja di Indonesia, namun juga menjadi media bagi para dosen atau peneliti untuk menerbitkan jurnal hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sinta kemudian berfungsi sebagai wadah untuk mendukung dan menerima publikasi jurnal hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut. Sifatnya online dan tentunya memudahkan para dosen mengurus penerbitan jurnal secara mandiri. Sebab setiap dosen yang sudah memiliki akun terverifikasi di Sinta bisa menggunakan fitur menerbitkan jurnal, sehingga jurnal tersebut bisa masuk ke database Sinta dan bisa didaftarkan untuk proses akreditasi di Arjuna. Fungsi yang kedua dari jurnal Sinta adalah melakukan penilaian terhadap kinerja jurnal nasional yang sudah dipublikasikan oleh seluruh dosen dan peneliti di Indonesia. Sifatnya yang sudah terhubung dengan Google Scholar dan Scopus,
sekaligus sudah ditunjang dengan fitur citation dan juga skor, memungkinkan Cinta melakukan penelusuran hasil publikasi para dosen dan peneliti. Selain itu, Cinta terbagi menjadi beberapa kategori, mulai dari Cinta 1 untuk akreditasi tertinggi sampai dengan Cinta 6. Sehingga para dosen dan peneliti bisa mengembangkan diri dengan meningkatkan kualitas publikasi, supaya bisa mendapatkan kategori Cinta 1 maupun 6 yang artinya sudah meraih akreditasi antara A dan B. Selanjutnya terkait keunggulan jurnal Cinta. Dosen dan peneliti tentunya tidak hanya bisa menerbitkan jurnalnya ke jurnal Cinta, bisa juga melakukan publikasi di database lain, misalnya Google Scholar dan Scopus untuk jurnal berbahasa Indonesia dan bahasa internasional yang diakui oleh PBB, yaitu jurnal internasional. Namun dosen perlu mencoba melakukan penerbitan jurnal ke Cinta, sebab Cinta dikenal punya keunggulan sudah tersinkronisasi dengan Google Scholar, Scopus, IP, dan juga dengan Inasti, sehingga semua riwayat publikasi dosen baik dalam bentuk jurnal maupun buku akan tampil di laman Cinta. Selain itu, ditunjang juga dengan 4 fitur utama Cinta yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu citation, networking, research output, dan score. Hal ini akan membuat jurnal lebih banyak disitasi oleh masyarakat ilmiah. Kemudian, bagaimana jurnal bisa terindeks di Cinta? Jurnal yang diterbitkan di jurnal Cinta kemudian bisa masuk ke indeks Cinta itu sendiri. Namun tentunya tidak seketika, sebab sistem Cinta dirancang untuk menilai kinerja jurnal tersebut. Maka setiap dosen perlu berusaha agar jurnal yang diterbitkan di sini minimal bisa masuk kategori Cinta 2 dan akan lebih baik jika masuk Cinta 1. Lalu bagaimana agar jurnal bisa terindeks di Cinta dan masuk ke kategori yang bagus? Ada 5 tahapan yang perlu dilakukan dan dilewati agar sebuah jurnal bisa terindeks di Cinta. Apa saja itu? Yang pertama, jurnal yang akan diterbitkan di Cinta sebaiknya sudah didaftarkan untuk dinilai akreditasinya oleh Arjuna, dilakukan secara online melalui laman Arjuna. Kemudian yang kedua, proses penilaian akreditasi yang dilakukan oleh Subdit Fasilitas Jurnal Ilmiah, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemenristek-Dikti akan menugaskan asesor akreditasi, sehingga bisa dinilai akreditasinya dan jurnal bisa masuk ke kategori mana. Kemudian yang ketiga, jurnal yang sudah masuk kategori antara Cinta 1 sampai dengan 6, kemudian diperingkat lagi dengan memperhatikan indeks di Google Scholar maupun Scopus. Lalu yang keempat, proses akreditasi atau penilaian jurnal Cinta dilakukan berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Kemudian yang kelima, jurnal yang sudah didaftarkan ke Arjuna namun belum masuk ke indeks Cinta diharapkan bisa menunggu periode akreditasi dan evaluasi berikutnya. Nah, perlu sahabat PMI ketahui bahwa ada 6 kategori pada tingkatan jurnal Cinta, yaitu Cinta 1, Cinta 2, Cinta 3, Cinta 4, Cinta 5, dan Cinta 6. Pembagian kategori ini berdasarkan dari peringkat akreditasi sebuah jurnal. Instrumen penilaian akreditasi berdasarkan pada Permenristek-Dikti nomor 9 tahun 2018 dan Perdirjen Risbang nomor 19 tahun 2018 yang memberikan peringkat 1 sampai dengan 6 dan diakronimkan sebagai Cinta 1 sampai dengan 6. Nah, berdasarkan peraturan tersebut, tingkatan jurnal Cinta dibagi menjadi 6. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Bisa sahabat PMI lihat pada tabel. Kategori jurnal Cinta 1, keterangannya terakreditasi peringkat 1 dengan nilai akreditasi 85 sampai dengan 100. Lalu Cinta 2 terakreditasi peringkat 2 dengan nilai akreditasi 70 sampai dengan 85. Kemudian Cinta 3 terakreditasi peringkat 3 dengan nilai akreditasi 60 sampai dengan 70. Cinta 4 terakreditasi peringkat 4 dengan nilai akreditasi 50 sampai dengan 60. Kemudian Cinta 5 terakreditasi peringkat 5 dengan nilai akreditasi 40 sampai dengan 50. Kemudian Cinta 6 terakreditasi peringkat 6 dengan nilai akreditasi 30 sampai dengan 40. Itu bisa sahabat PMI perhatikan pada tabelnya ya terkait kategori jurnal dan keterangannya. Bagaimana sahabat PMI? Itu tadi adalah pembahasan seputar apa itu jurnal Cinta dan pentingnya kenapa kita harus menulisnya. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita seputar jurnal Cinta. Apabila ada yang kurang jelas atau ada tambahan informasi seputar apa itu jurnal Cinta dan bagaimana cara menulisnya yang baik atau yang cepat, silakan sampaikan di kolom komentar. Apabila menurut sahabat-sahabati video ini bermanfaat, silakan share ke sahabat-sahabati PMI lainnya. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.